Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Rahman dari Elektro 21. Di video ini, saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali materi pertemuan kedua dari kecerdasan buatan, hmm, yaitu mengenai intelijen agent. Di sini, yang pertama ada pengertian intelijen agent. Intelijen agent adalah sebuah sistem yang dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan sensornya, yaitu menerima pesan dari lingkungan, kemudian memberikan respon atau tindakan sesuai dengan apa yang telah diprogram oleh manusia. Hmm, Intelijen agent ini seperti yang sudah disebutkan di sini bisa bekerja secara otomatis dengan dengan sensornya. Dengan sensornya artinya saat pada saat lingkungan itu memberikan respon terhadap intelijen agent, intelijen agent itu akan menangkap dengan sensornya dan kemudian diproses dengan AI yang telah ditanamkan, kemudian akan menghasilkan output yaitu berupa gerakan atau berupa suara berdasarkan apa yang telah kita eh, pertanyakan atau kita kita perintahkan seperti itu. Ya, kemudian ada konsep intelijen agent seperti ini. Ada pertama dari lingkungan. Lingkungan memberikan persepsi kepada agent. Agent akan menerima sensor seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sensor akan menerima dan kemudian diproses diproses oleh intelijen agent dengan AI-nya. Dengan AI-nya kemudian dari AI tersebut akan menggerakkan aktuator dan akan menghasilkan feedback terhadap lingkungan kembali. Seperti itu. Jadi intelijen agent ini bisa dibilang seperti seperti robot manusia. Contohnya ya salah satu contohnya seperti robot manusia yang dimana otaknya itu adalah AI, AI yang telah diatur sedemikian rupa untuk dapat merespon apa apa yang telah diperintahkan dari lingkungan. Lingkungannya bisa dari manusia, kemudian mekanisme seperti ini dari manusia me- melakukan atau memerintahkan atau bertanya kepada intelijen agent, kemudian diterima sensornya berupa contohnya aja telinga untuk mendengar, telinga kemudian dimasukkan atau di dari sensor tersebut akan mengirimkan sinyal kepada AI. AI tersebut akan berpikir atau melakukan melakukan processing terhadap apa yang telah di terhadap apa inputan dari lingkungan. Kemudian setelah diproses akan menghasilkan output berupa gerakan atau suara seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan kembali kepada lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian ada agent contoh mekanisme agent pada manusia. Ya seperti ini dari inputan dari lingkungan itu berupa suara, sentuhan dan warna. Kemudian manusia akan menerima seperti yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan mata, indera ada 5 indera sensor yaitu mata, telinga, kulit untuk meraba dan hidung, mencium bau dan mulut untuk berbicara. Kemudian pada manusia, pada manusia ini dari sensor ini akan dikirimkan ke otak manusia, yang dimana otak manusia akan berpikir apa yang akan dilakukan setelah menerima inputan menerima inputan dari lingkungan.
yang kemudian akan menghasilkan output output menghasilkan output dari oh ya ntar dari otak akan menghasilkan aktuator gerakan atau suara, gerakan dengan tangan dan kaki, kemudian suara dari mulut. Nah ini suara dan gerakan seperti itu ya. Hmm, seperti itu. Kemudian pada pada agent juga terdapat task and environment, yaitu performance, environment, actuator, dan sensor. Ya, seperti ini. Contoh bisnya yaitu supir taksi. Supir taksi ukuran performa atau performance yaitu aman, cepat, legal, nyaman. Kemudian environmentnya atau lingkungan berupa jalan, kendaraan lain, pejalan kaki, penumpang. Dan aktuator penggerak yaitu setir dan klakson. Setir menghasilkan gerakan dan klakson menghasilkan suara. Pada sensornya ada sensor kamera, ada speedometer untuk ini indikator kecepatan, dan GPS untuk sebagai penunjuk jalan pada supir taksi otomatis. Dan yang kedua contohnya ada sistem diagnosa penyakit. Performance-nya pasien sehat, biaya murah. Kemudian environment-nya pasien, rumah sakit, pegawai rumah sakit. Aktuatornya pertanyaan hasil diagnosa, rujukan daftar perawatan. Kemudian sensornya yang digunakan pada sistem diagnosa penyakit yaitu form input gejala dan menjawab pasien. Dan kemudian saya juga sudah membuat contoh performance, environment, actuator, dan sensor pada kuliah intelijen agen. Hmm, ya seperti ini bisa dilihat sendiri. Ada tes otomatis, pengaman bandara, tutorial bahasa Inggris, sistem analisis medis, penyalis tulang, sistem analisis gambar dilarang, ada matematika, ada lift, cleaner otomatis, pencuci otomatis, dan asisten suara seperti Google, Siri, Alexa, dan lain-lain. Ya, kita bahas lift ya. Lift eh, performance-nya cepat, menghemat waktu dan tenaga. Kemudian pada environment, lingkungan, bangunan gedung, dan juga semua kalangan juga dapat menggunakan lift, Mas. Di lift hanya untuk bangunan gedung atau bangunan bawah tanah bisa juga. Kemudian ada aktuator ini motor penggerak untuk penggerak yang dapat menggerakkan lift untuk naik atau turun, serta puli katrol yang digunakan untuk membantu motor penggerak. Kemudian sensornya pada lift ada banyak, cuma yang saya tulis di sini ada sensor taman pintu. Yang seperti kita ketahui, apabila lift itu akan menutup, kemudian kita kita akan kita belum kita ingin menahannya saat ada orang masuk, kita bisa menghalangi pergerakan pintu agar pintu dapat terbuka kembali. Seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.